Saya tugasnya. Selamat datang, Pak. Ya, saya kuliah terakhir dari Balai Administrasi Selatan. Ini tugasnya ada beberapa temuan yang sudah ditata dan ini merupakan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Kami akan kembali melakukan analisis terkait dengan penelitian STI kami. Dan ada beberapa temuan yang belum tercapai dalam penelitian tahun 2019. Nah, satu di antaranya adalah temuan ini yang akan dianalisis oleh ahlinya Pak Saiful bersama dengan Pak Dal. Ini saya mau bertanya, saya dari Guru SMA Negeri 1 Sopeng. Di sini saya mau bertanya mengenai alat batu apa saja yang digunakan selama prasejarah. Di sini kan beberapa masih ada belum labelnya. Iya. Jadi di sini saya bertanya alat-alat apa saja yang digunakan pada saat selama prasejarah. Iya, pertama-tama pada dasarnya alat batu di Kabupaten Sopeng ini sangat berbeda dengan kabupaten lainnya. Ditinjau dari segi umur, kategori alat batu yang ada di Kabupaten Sopeng ini termasuk pada zaman Paleolitik, dan ada beberapa bentuk dasar alat batu yang digunakan di Kabupaten Sopeng seperti alat serpi besar seperti ini, itu kapak genggam, ada juga yang dibilang kapak penetak dan kapak perimbas. Itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Mungkin karena dari bentuknya yang berbeda tuh, kapak genggam ini bentuknya agak meruncing, sedangkan kalau kapak penetak dan kapak perimbas cenderung seperti kapak-kapak pada umumnya bentuknya, tapi terbuat dari batu. Dan kita bisa lihat di sini ada selain alat yang tadi saya sebutkan, di sini juga ada beberapa alat-alat inti. Alat-alat inti ini pada zaman Paleolitik inilah yang bahan utama untuk menghasilkan serpi-serpi, alat-alat serpi. Jadi alat serpi lagi terbagi atas dua, yang besar sama yang kecil. Mungkin yang kecil nanti akan kita lihat di bagian sana. Ya, kita mungkin bisa bergeser ke sini, Bu. Posisinya. Jadi ada saya sebutkan ada beberapa alat-alat batu, khususnya alat batu inti. Jadi kalau kategori kapak genggam, kapak penetak, kapak perimbas itu kadang disebut pada zaman Paleolitik disebut dengan alat batu inti. Jadi batu inti langsung digunakan menjadi alat. Sedangkan dari pembuatan alat batu inti menghasilkan serpi-serpi kecil. Ya. Jadi serpi-serpi kecil kita bisa lihat sini. Ada yang kayak begini. Serpi-serpi kecil. Jadi kalau pada masa Paleolitik ukuran serpi maupun alat batu itu cenderung lebih besar ketimbang alat-alat Mesolitik. Dan pengerjaannya mungkin juga lebih sederhana. Dalam khususnya seorang peneliti khususnya di bidang arkeologi yang mengkaji tentang artefak batu atau bahasa ilmiahnya itu litik. Jadi biasa kita melakukan analisis lanjutan seperti pengukuran dasar meliputi panjang, lebar, tebal. Setelah itu ada kajian mendalam terkait analisis bahan yang biasa digunakan analisis XRF untuk menentukan ini bahan material apa. Terus bagaimana cara membedakan batu yang dipakai pada saat zaman prasejarah dan batu alam yang sekarang? Oh iya, ya itu pertanyaan yang cukup menarik dan mungkin itu pertanyaan yang paling banyak dilontarkan dari orang biasa kepada para arkeolog, bagaimana membedakan artefak batu yang digunakan oleh manusia dengan yang batu alami. Jadi ada atribut atau ciri-ciri dasar yang untuk mengatakan ini alat atau bukan. Jadi alat atribut utama itu ada bulbus. Jadi ini bulbus bentuk yang cembung dan pada bagian atasnya terdapat dataran pukul. Dataran pukul itu atribut pertama. Jadi ada untuk kita belajar mengenai litik ada dua atribut kuat yang biasa kami gunakan, itu bulbus sama ripples atau gelombang pukul. Mungkin buat ini bisa lihat ada bentuk gelombang pukul yang begini, ini paling kental. Jadi pada
pada prinsipnya dataran pukul adalah tempat di mana seseorang memukul atau memangkas. Jadi ketika batu inti, jadi misalnya ini bukan batu inti, ini bagian dalam batu ini ketika dipukul untuk melepaskan ini, nah disitulah titik dataran pukul, titik di mana palu atau biasa disebut perkutor menempel pada batu inti untuk melepaskan serpi. Ya, ketika lepas, ketika yang dipukul di sini, ini lepas. Jadi bagian yang pertama kali mengenai batu inti akan membentuk cembung begini, cembung yang semakin ke bawah semakin mengecil. Jadi dalam cembung itulah istilah yang digunakan, itulah istilah bulbus. Jadi dari bulbus itu akan menghasilkan gelombang-gelombang kecil yang tadi saya sebut dengan ripples. Terus bagaimana caranya menganalisis artefak batu? Jadi sudah ada panduan yang kami ikuti untuk melakukan analisis artefak batu, yaitu meliputi hal dasar seperti panjang, lebar, ketebalan, warna batu yang dianalisis. Dan alat yang kami gunakan itu sangat dasar seperti ini, seperti loop, timbangan, dan kaliper elektronik seperti ini. Jadi pengukuran panjang pun itu dimulai dari bulbus. Semua jadi patokan itu adalah bulbus. Jadi untuk kasus, contohnya untuk kasus alat seperti ini, panjangnya itu berarti kami ukur dari bulbus. Jadi seperti ini. Jadi panjang alat ini berkisar pada 4 cm dan lebarnya itu sekitar 9 cm. Jadi yang panjang tidak mesti selalu lebih besar ketimbang lebar, karena patokannya adalah bulbus untuk mengukur. Jadi selain bulbus, jadi ada atribut lain untuk melihat ini artefak batu yang digunakan manusia atau tidak. Jadi ada disebut dengan jejak pakai. Ya, ada jejak pakai. Jadi jejak pakai terbagi lagi. Banyak jejak pakai yang bisa kita lihat amati, tapi untuk melihat secara kasat mata itu peretusan itu ada penggunaan jejak kembali. Jadi bentuknya tidak seperti begini yang rata. Ini dia sudah ada pemukulan. Biasa peretusan digunakan, fungsi dari peretusan itu untuk penajaman kembali. Jadi ketika sudah dipakai dan menjadi tumpul, dia melakukan peretusan untuk menjadi tajaman. Jadi beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan biasa kan. Kalau dulu tuh untuk menajamkan kembali dipukul kembali tuh, tapi kecil-kecil. Ya mungkin itu membedakan beberapa atribut kunci untuk membedakan alat batu dan batu alami. Siang punya. Di sini saya tanya, apa sih sebenarnya fosil? Oh, jadi fosil itu tulang atau keran atau kayu yang batu karena dia sudah ribuan tahun terendam di dalam tanah. Oke. Terus bagaimana cara mendetek apa ini bisa menjadi fosil atau tidak? Oh iya. Jadi untuk tahu bagaimana caranya tulang atau kerang ataupun kayu itu menjadi fosil, memang kita harus lihat dulu dia ditemukan di mana, terus permukaan fosilnya itu seperti apa, apakah dia keras atau tidak. Terus kita juga memang butuh butuh contoh misalnya tulang gajah, kita harus lihat tulang gajah itu seperti apa. Jadi terus kita perbandingkan dan di situ kita bisa tahu kalau ini adalah fosil sebenarnya. Terus bagaimana cara menganalisa apakah ini termasuk fosil? Oh ya, cara menganalisanya itu seperti tadi, kita harus lihat dia keras, terus sebenarnya kita harus pakai loop untuk melihatnya apakah
permukaannya itu berongga, padat atau tidak. Nah itu kemudian kita bisa tahu, oh kalau ini adalah fosil. Tapi yang paling penting sebenarnya kita temukannya di tempat di mana, apa dia di lapisan geologi yang tua atau di lapisan yang muda seperti itu. Jadi ini kita bisa lihat, ini contoh, salah satu contoh fosil kayu. Ini kayu yang sudah ribuan tahun dan masih tetap menjadi kayu. Itu kita bisa tahu karena permukaannya itu berupa serbuk-serbuk. Jadi kita bisa melihat kalau ada kemiripan dengan kayu-kayu yang sekarang. Ini kayu, terus ini kalau kerang cukup muda Bu, cukup muda. Bentuknya masih tetap seperti kerang, cuman dia sudah membatu. Ini kerang, seperti kerang. Nah kalau tulang-tulangnya seperti ini. Jadi bentuknya itu tetap seperti tulang, tidak ada yang berbeda. Jadi itu kita bisa identifikasi, hanya saja kalau fosil itu dia betul-betul sudah membatu, mengeras. Terus apa itu Celebohorus? Oh iya, jadi Celebohorus itu sebenarnya dia jenis babi yang sangat langka di dunia, bahkan di Asia Tenggara sampai saat ini ada 2. Itu Celebohorus. Tapi sekarang jenis babi ini sudah punah. Itu hanya ditemukan di Cabenge dengan ada di Cagayan, Filipina. Itu. Luasnya. Ya. Kemarin juga lihat ada beberapa peristiwa yang merupakan kumpulan dari hasil penelitian. Ada banyak varian temuan yang terpampang di ini. Dan ini menjadi story lain dari penelitian yang ada di wilayah Cabeng. Tentu saja sudah berkali-kali dilakukan analisis, dan kali ini kita akan mencoba kembali mengangkat beberapa temuan yang kira-kira bisa menjadi pedoman ibu, itu memberikan pengetahuan kepada murid-murid di sekolah ibu asli. Silakan Bu Guru. Makasih Pak. Sini mau tanya Pak, dan memperjelas saja fungsi dari alat-alat batu saat pertemuan purba. Iya Bu, yang kan tadi telah dijelaskan sebelumnya kalau alat-alat batu khususnya masa kalau di shopping kan bervariasi. Tadi telah disinggung tentang kapal genggam, kapal penetak, alat kapal perimbas dan alat batu inti. Dan di sini semuanya lebih bervariatif ketimbang di wilayah Riana. Kita bisa lihat di sini ada kapak perimbas. Yang ini kapak perimbas ditandai dengan bentuk tajaman yang bentuk zigzag. Sedangkan kalau kapak penetak kita bisa lihat bentuk tajamannya itu lurus. Lalu kalau paling tampak beda juga kapak genggam lebih meruncing. Dan fungsinya berbeda-beda. Kita bisa lihat kalau berdasarkan literatur, kapak penetak biasanya digunakan untuk memotong tumbuh-tumbuhan, kayak memotong kayu-kayu, sedangkan kalau kapak perimbas untuk memecah tulang hewan. Jadi ini fosil Bu, jadi bisa pegang, dia keras seperti batu. Tapi ini fosil kerang, dia jadi bentuknya seperti kerang. Ini fosil kerang. Nah kalau fosil tulang
Jadi tetap bentuknya seperti Tulang. tulang, masih ada serabut-serabut Iya. di spol ini kayak tulang, tapi lebih keras kalau bisa di. Kalau yang seperti ini, mas yang bersih-bersih itu seperti apa? Oh, kalau yang ini kita bisa lihat, ini tulang belakang sebenarnya. Ini tulang belakang, ya. Jadi, ya, kalau yang ini gigi taring tadi. Kalau tadi lihat gambarnya itu yang keluar yang seperti ini, bisa dipegang. Terus ini gimana caranya tahu kalau ini gigi taring? Oh iya, jadi caranya itu karena gigi itu ada yang putih-putih itu yang disebut enamel, sebenarnya masih ada di sini. Mana ya? Ini. Ya, cuman ini sudah terlepas. Terus dia permukaannya itu ini yang putih-putih ini. Ini ya sisa-sisa gigi enamel namanya yang putih itu. Terus kalau kita bandingkan dengan tulang selalu ada spon-sponnya yang bangun-bangun itu, yang serabut. Kalau gigi itu tidak ada, padat, sangat padat. Jadi kalau dia memang sudah hampir mirip batu sih kalau kita biasanya sepintas lihat. Tapi kalau kita lihat ada yang putih ini, itu yang menandakan kalau dia adalah gigi. Kan juga ada namanya fosil kayu, Ya. ada fosil tulang dan juga batu. Terus bagaimana cara membedakannya yang ketiga ini? Oh ya, jadi kalau kita ambil ini fosil tulang, terus kita ambil fosil kayunya itu ada di sini. Ini ada fosil kayu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya masih seperti kayu kalau lihat. Iya. Ya. Cuman dia sudah mengeras, jadi sebenarnya kita bisa bedakan kalau melihatnya. Kalau kita biasa lihat kayu yang sekarang terus lihat kayu yang membatu, ya pasti bisa dibedakan. Tulang juga begitu. Kalau kerang kan lebih mudah lagi karena bentuknya masih Seperti kerang. Iya, seperti kerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang kembali di sekolah. Jadi ini untuk pertemuan kita kali ini yaitu membahas tentang arkeologi. Ada yang tahu arkeologi? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Yusuf. Jadi menurut saya arkeologi itu adalah ada berbagai macam tentang arkeologi, mulai dari artefak, fosil, dan juga teman-teman bersejarah. Banyak juga yang termasuk dalam arkeologi. Kita bisa jumpai bahwa arkeologi tersebut adalah rekam jejak dari bukti kehidupan yang ada di masa lampau. Seperti itu menurut saya. Kita akan pelajari tentang fosil dan juga serpihan batu. Fosil itu bekas makhluk hidup atau sisa-sisa makhluk hidup yang telah mengeras. Kemudian seperti yang contoh yang di depan, ini ada beberapa fosil. Yang fosil ini adalah fosil kayu. Ini fosil kayu. Bentuknya masih seperti kayu, tapi dia sudah mengeras, ini menjadi fosil. Kemudian serpihan, inilah serpihan, di mana serpihan ini yang dipakai pada saat masa prasejarah yang dipakai oleh manusia purba. Di mana fosil ini sebenarnya ada beberapa macamnya di sini. Ada bulgus ini semacam di sini, dia kayak seperti bergelombang.
apabila kita lempar batu, dia akan seperti dari awalnya dia mulai bergelombang sampai akhirnya airnya menjadi tenang. Kemudian kapak ini penetar ya, kapak penetar, di mana dipakai juga oleh manusia purba pada masa lampau. Kemudian ini fosil gigi. Fosil gigi ini biasanya ada semacam warna putih. Warna putih di sini adalah enamel. Oke, enamel itu sisa-sisanya yang menjadikan ini menjadi sebuah fosil gigi, yang menjadikan enamel warna biru fosil gigi. Kemudian ini ada yang tahu ini bentuknya apa? Ini fosil karang, bentuknya seperti karang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Balai Arkeologi Sulawesi Selatan telah menunjukkan saya dalam kegiatan analisis alat-alat batu dan fosil di Museum Lata Mamala atau Villa Juliana dan juga di Museum Calio di Kabupaten Sopeng. Pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh selama 2 hari di lapangan cukup memberi pengetahuan baru untuk menjadi bekal dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.